Shalom semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sekalian berada di dalam keadaan yang sehat ya. Welcome to Master Plan Youth Online Service di bulan November. Nah, di bulan November ini kita ada tema baru nih guys, yaitu From Victim to Victory. Khusus pada hari ini kita akan dilayani oleh Karin Chandradinata dengan tema Victory Against Insecurity. Jadi teman-teman sekalian boleh banget untuk siapin Alkitabnya dan catatannya ya. Nah, di akhir ibadah nanti bakalan ada kuis berhadiah. Untuk mengikuti kuisnya caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa screenshot jawabannya, lalu teman-teman share di Instagram story teman-teman sambil di tag @masterplanyouth. Jangan lupa teman-teman untuk siapkan roti dan anggur karena nanti bakalan ada perjamuan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pak Pendeta Mas Hosea. Nah, sebelum mulai ibadah, akan ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Pertama, live kita masih lewat Zoom yang linknya akan dibagikan di grup WA. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bergabung di dalam grup WA, teman-teman bisa banget bergabung. Nah yang kedua, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca teman-teman. Ataupun teman-teman bisa scan barcode yang tertera di layar kaca teman-teman. Ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan akan dilayani oleh Kariko dengan tema Victory Against Anxiety. Jangan lupa untuk ikut ya teman-teman. Terakhir, tetap stay at home ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman harus keluar rumah, tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke teman-teman, itu aja. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. See you guys and happy Sunday! Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Hey. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai bawa ke sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Alright guys, sekarang waktunya kita get back in our first love. Balik lagi kepada kasih pertama kita, kasih mula-mula kita. And we just want to feel your presence right now. Thank you Lord. Buat apapun yang mungkin sedang kita alamin atau apapun hal-hal yang kami gak mengerti Tuhan, tapi we just wanna know the depths of your love Lord. Kita hanya pengen kenal kasih-Mu Tuhan, and how it make us feel whole. Kami percaya Tuhan gak ada yang bisa mengisi hati manusia kecuali
tahu sendiri Tuhan yang mengisi. Yes, Jesus. He's jealous of me. Love likes a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His mercy. When all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. He's jealous of me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of sin and mercy. And all of a sudden I'm unaware of these afflictions against my glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. And oh, how He loves
come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, and the Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Trade your sorrow and fill them with joy. Come today, there's a reason for more. Jesus is calling. Shalom orang-orang muda, bersyukur kita telah masuki bulan yang baru, bulan November. Ini kurang lebih berapa lama ya kita masih seperti begini ibadah? 8 bulan ya, 8 bulan saya memiliki tema bulan ini. Saya mengajak jemaat untuk grateful heart, memiliki hati yang bersyukur karena setelah berbulan-bulan kita tetap dipelihara Tuhan. Saya tidak tahu orang-orang muda bagaimana keadaannya, tapi saya percaya kalau kita memiliki hati yang selalu bersyukur dan percayakan berkat Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, pasti orang-orang muda diberkati Tuhan. Saya berdoa selalu supaya saudara yang bekerja, yang sudah bekerja, yang masih kuliah, yang masih studi, tetap di dalam ucapan syukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus buat setiap kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan masuki dalam perjamuan kudus pada saat ini. Orang-orang muda masih bersemangat ya, kita terus memuji Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah dipersiapkan kita doakan, dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, dan Tuhan juga membuka hati kami supaya pada waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami diingatkan akan kasih Tuhan, akan rahmat Tuhan, akan kebaikan Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang bersyukur, grateful heart. Kami berkata, haleluya, puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah MP saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari orang-orang muda kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, percayakah pada waktu kita makan perjamuan kudus saat ini, kita menerima anugerah Tuhan yang begitu ajaib? Percayakah orang-orang muda bahwa
oleh karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin. Kita mengucap syukur tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang-orang muda, kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, percayakah oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita disucikan? Percayakah orang-orang muda oleh karena darah Tuhan Yesus kita dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan? Oleh darah Tuhan Yesus hati nurani kita yang jahat telah dikuduskan oleh darahnya yang maha kudus. Yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ayo orang-orang muda, kita angkat tangan kita bersama. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih untuk korban Tuhan Yesus. Kita seharusnya yang tidak layak, tapi dilayakkan Tuhan, ditebus saudara Tuhan Yesus. Mari kita berdoa mengucap syukur Bapa. Kami percayakan firman Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Oleh karena keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah kami orang-orang muda mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Master Plan Youth. Apa kabar? Senang sekali Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman semua di ibadah online kita kali ini. Dan gak berasa ya teman-teman ya, kita udah sampai di penghujung tahun 2020, di bulan November. Dan kita ketahui biasanya di awal bulan akan ada tema yang baru. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Judulnya adalah From Victim to Victory. Ya, yang artinya adalah dari korban menjadi pemenang. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang victory against insecurity. Ya, menang atas rasa ketidakamanan. Nah, seringkali anak muda punya yang namanya rasa insecure diakibatkan oleh banyak hal. Ya, oleh karena itu kita akan membahas hari ini bagaimana caranya kita menang atas rasa insecurity. Nah, teman-teman, ada satu pengumuman yang Kak Randy mau kasih tahu juga bahwa di akhir khotbah teman-teman bisa mengikuti satu kuis di mana teman-teman bisa catat 3 poin yang Kak Randy bagiin. Ya, lalu poin-poin itu bisa dimasukin ke story Instagram teman-teman. Jangan lupa di-mention Master Plan Youth dan juga mention Kak Randy. Ya, nanti 3 jawaban pertama yang datang ke Master Plan, maka itu yang akan menjadi pemenangnya. Ada door prize menarik buat teman-teman sekalian. Ya, semangat ya jadi dengerin firman Tuhannya karena ada hadiah yang menanti teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang victory against insecurity. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan rasa insecure itu? Ya, insecure itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan perasaan yang tidak aman di dalam diri seseorang. Ya, memang kita harus akui bahwa rasa tidak aman ini bisa muncul kapan saja, di mana saja ya, dalam keadaan apapun di dalam diri seseorang. Nah, masalahnya kalau rasa tidak aman ini tidak dikendalikan, teman-teman, maka bisa membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri, ya. Lalu bisa membuat orang merasa malu, merasa takut, atau bahkan sampai level stres dan depresi, teman-teman. Ya, makanya hari ini kita mau belajar bagaimana menang atas rasa insecurity kita, gitu, ya. Nah, ada beberapa penyebab, teman-teman, seseorang itu bisa mengalami yang namanya insecure. Ada 2 hal yang Karen dicatat, bahwa yang pertama itu disebut sebagai labeling.
ada orang-orang yang suka memberikan label kepada sesamanya dengan bentuknya bisa bullying, ya, penghinaan, ya, ataupun berupa opini. Ya, kadang kita juga sering dengar nasihat atau bukan nasihat ya, lebih kayak opini atau kritik dari seseorang tentang diri kita. Bisa bicara tentang fisik, bisa bicara tentang karakter kita atau bakat kita, itu bisa dikomenin sama orang. Nah, teman-teman, kita harus bedain mana yang bentuknya bully dan mana yang bentuknya opini. Ya, kalau sekedar opini, kita harus dengan rendah hati untuk dengar-dengaran. Kalau mereka emang benar-benar mau memberitahu kita yang baik, ya, mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita wajib untuk dengar-dengaran, teman-teman, ya. Dengan rendah hati, buka hati kita lalu dengar nasihat mereka. Nah, tapi kalau bentuknya bullying, teman-teman, mereka ngomong cuma untuk menjatuhkan kita, untuk mempermalukan kita, yang begitu nggak perlu didengerin. Ya, itu namanya bullying. Dan saya berharap teman-teman kita sebagai anak-anak Tuhan di komunitas Master Plan atau dimanapun kita berada, jadilah anak-anak Tuhan yang tidak lagi membuli sesamanya. Tidak lagi berkata-kata yang jahat terhadap sesamanya. Ya, karena dampak dari bullying itu bukan cuma yang kelihatan di luar, tapi bisa sampai ke hati dan itu bisa yang namanya menimbulkan rasa insecurity di dalam diri seseorang, ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya labeling, itu bisa banget menyebabkan orang merasa insecure. Yang kedua namanya adalah comparing, ya, atau membandingkan. Nah, biasanya ini dimulai dari diri kita sendiri. Kita memandang orang lain, wah, kok dia lebih ganteng ya daripada gue, kok dia lebih cantik ya daripada gue, lebih badannya lebih langsing ya daripada gue, dia lebih pinter ya, dia lebih berbakat ya, suaranya lebih bagus, dan sebagainya. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu merasa insecure. Ya, makanya dua hal ini teman-teman yang seringkali menyebabkan seseorang mengalami insecure. Harus diperhatikan baik-baik. Nah, kita mau belajar lagi seperti apa ciri-ciri orang yang insecure, ya. Jangan-jangan kita, salah satu dari kita itu adalah bagian dari orang-orang yang merasa insecure. Ciri-cirinya seperti apa teman-teman orang insecure itu? Ya, yang pertama itu orang yang insecure biasanya gampang curiga dan baperan, teman-teman. Nah, misalkan curigaan ya. Kita ada satu komunitas di Master Plan, lalu ada anak baru gitu ya, baru datang. Terus kan biasa pengurus kan udah mulai bisik-bisik tuh kan. Tuh samperin tuh anak baru tuh gitu. Nah, waktu si anak baru ini ngeliat, kok gue kayak lagi digosipin nih, gue lagi diomongin. Dia langsung curiga, teman-teman. Wah, ini pasti lagi jelek-jelekin gue nih. Padahal mereka pengen nyapa. Padahal mereka pengen berteman gitu ya. Tapi karena rasa insecure-nya itu dia jadi curigaan. Dan akhirnya dia menuduh, wah ini pasti mau ngomongin gua. Atau misalkan ternyata di satu komunitas itu karena anak baru dan beberapa orang mungkin nggak sadar bahwa ada anak baru, akhirnya didiemin. Gitu kan. Nggak disapa atau gimana, kelewat gitu. Orang yang insecure biasanya langsung baper, teman-teman. Langsung bilang ini, loh kok kayak gini sih, gue nggak diajak ngomong, kok gue dikacangin sih, kok gue nggak diperhatiin, dan seterusnya. Nah, hati-hati teman-teman. Itu ciri-ciri orang yang insecure. Ya, berikutnya dia itu rendah diri, minder, nggak pede, teman-teman. Ya, jadi kalau diminta, minggu depan kamu jadi usher ya, atau minggu depan kamu jadi singer ya, mereka kan jawab, aduh aku nggak bisa jadi usher. Loh, kan tinggal salaman, tinggal senyum. Aku nggak bisa salaman, aku nggak bisa senyum, lagi pandemi katanya gitu kan. Jadi banyak alasan, teman-teman ya. Singer, aduh suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi, dan seterusnya. Padahal belum dicoba, padahal belum pernah melakukannya, udah keburu bilang nggak bisa. Ya, ini ciri-ciri orang yang insecure. Lalu ada lagi namanya, karena orang itu insecure, dia akan menjadi pribadi yang posesif dan takut kehilangan, teman-teman. Nah, ini bahaya ya, ketika bicara soal relationship dalam persahabatan atau di dalam hubungan lawan jenis. Ketika ada pribadi yang insecure, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak aman, maka yang terjadi dia akan menjadi pribadi yang posesif dan takut kehilangan. Nah, akibatnya apa, teman-teman? Orang yang takut kehilangan ini akan melakukan apa saja yang diminta oleh pasangannya, supaya apa, pasangannya tetap bertahan sama dia.
Ya, mulai dari mungkin jadi bucin, ya, disuruh apa aja mau, lalu bisa lebih jauh lagi ya sampai jatuh ke dalam dosa perzinahan, teman-teman. So, hati-hati. Kalau kita jadi pribadi yang insecure, lalu jalin hubungan dengan seseorang, takut kehilangan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kerugian dari relationship tadi. Ya, berikutnya juga menimbulkan ketakutan dan kecemasan berlebih. Sampai nggak bisa tidur, sampai dipikirin terus, stres gitu ya, akan menghadapi apa yang akan terjadi di hari esok. Biasanya itu ciri-ciri orang yang insecure. Dan kalau ini nggak segera diberesin, teman-teman, maka akan semakin menguasai kita. Itu namanya ketakutan, kekhawatiran, maka akan berlanjut menjadi stres, depresi, dan bahkan gangguan kejiwaan, teman-teman. Nah, makanya hati-hati. Ya, kalau udah ada 1, 2 poin, 3 poin di awal yang saya bacain, teman-teman, dan merasa kayaknya ada bagian dalam hidup gue yang seperti ini. Nah, di sini kita mesti aware dan kita mesti belajar sama-sama, teman-teman. Bagaimana caranya aku menang atas rasa insecure ini? Ya, nah, ini akan menjadi pertanyaan buat setiap kita, teman-teman. Bagaimana caranya menang atas insecurity? Karena saya mau kasih tahu, ini bisa menyerang siapapun, mau dia udah orang Kristen, mau dia udah pelayanan bahkan, rasa insecure itu bisa muncul di hati kita. Di kapan saja, di tempat mana saja, itu bisa loh muncul. Nah, makanya kalau kita nggak lawan ini, kalau nggak kita menang atas insecurity ini, maka insecurity itulah yang akan menguasai hidup kita. Ya, dan itu akan sangat membahayakan hidup kita, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Karen dicatat ada 3 poin yang Karen mau bagiin. Yang pertama adalah divine your identity. Ya, temukan identitasmu terlebih dahulu di dalam Tuhan. Karena di tengah dunia dengan segala kebisingannya, teman-teman, termasuk sosial media kita, itu yang namanya opini, labeling, penilaian dari manusia, itu benar-benar banyak di sekitar kita. Dan kita nggak punya kuasa untuk menahan derasnya arus informasi tersebut. Tapi gini, teman-teman, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa definisi mereka terhadap kita, definisi manusia dunia ini terhadap kita, itu nggak punya kuasa untuk menentukan siapa diri kita sebenarnya. Ya, ciptaan tidak bisa mendefinisi sesama ciptaan. Tapi yang bisa mendivine siapa kita, yang bisa mendefinisikan siapa kita, itu adalah pencipta kita, yaitu Tuhan. Ya, maka kalau kamu hidup dari perkataan manusia, kamu menikmati perkataan manusia, kamu menaruh nilai tinggi terhadap perkataan opini manusia. Kalau kamu hidup dari perkataan manusia, maka kamu pun akan mati oleh perkataan manusia. Kamu akan kecewa, kamu akan sakit hati, kamu akan gak bisa move on dari perkataan manusia. Ya, makanya hiduplah dari perkataan Tuhan. Amin, teman-teman, karena pencipta kita lah yang punya kuasa untuk mendivine siapa kita, yang bisa menentukan apa sih kita ini, siapa sih kita ini, ya, di hadapan Tuhan. Nah, kita bersyukur di dalam Alkitab, teman-teman, kita temukan definisi mengenai siapa kita. Identitas kita itu jelas dalam firman Tuhan. Ada beberapa poin yang saya ringkas ini dari firman Tuhan, ya, teman-teman. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa I am created in His own image. Saya dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, I am loved. Aku dikasihi. I am accepted. Aku diterima. I am redeemed and forgiven. Aku ditebus dan diampuni. I am complete in Jesus Christ. Aku sudah lengkap. Aku sudah komplit di dalam Yesus. Ya, nggak perlu tambahan aksesoris, nggak perlu tambahan nilai diri yang lain. Aku sudah komplit di dalam Yesus Kristus. I am a new creation. Aku adalah ciptaan yang baru. I am chosen. Aku pilihan. Aku dipilih oleh Tuhan. I am holy. Aku kudus. I am a temple of God. Akulah bait Allah, bait Roh Kudus. I am a member of Christ's body. Aku adalah anggota dari tubuh Kristus. I am His servant. Aku adalah hambanya. Aku adalah pelayannya Tuhan. Ya, imamat yang rajani. I am a saint. Aku orang kudus. I am His friend. Aku adalah sahabatnya.
I am his child, bukan cuma sahabat tapi juga anaknya. I am his bride, akulah mempelai perempuannya. I am his beloved, akulah kesayangannya. Amin teman-teman. Ya, saya berharap identitas ini itu yang mendefinisi siapa kita. Sehingga apapun perkataan orang lain tentang kita, kita nggak baper, kita nggak sakit hati, lalu kita melabeli diri kita sendiri dari perkataan orang lain. Ya, ingatlah, siapa yang hidup dari perkataan orang akan mati oleh perkataan orang. Tapi siapa hidup oleh perkataan Tuhan, maka ia akan menikmati yang namanya identitas yang sejati di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Ya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi ya mengenai identitas kita. Yang pertama adalah created in his own image, atau dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Imago Dei. Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, teman-teman, ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat dahsyat. Ketika semua ciptaan yang ada di dunia, binatang, tumbuhan, benda-benda langit yang ajaib, ya, matahari, bulan, bintang, planet, dan sebagainya, itu diciptakan Tuhan dengan yang namanya firman. Dari tidak ada lalu difirmankan oleh Tuhan, maka benda-benda tersebut jadi. Tapi manusia itu menjadi sesuatu yang unik. Karena apa? Karena Tuhan bukan menciptakan dengan firman, tapi dengan tangannya sendiri. Debu tanah itu dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Bahkan dihembuskan nafas kehidupan yang berasal dari Tuhan ke dalam diri manusia. Sehingga di dalam diri manusia ada rohnya Tuhan, bukan Roh Kudus, tapi rohnya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita jadi pribadi yang hidup. Dan disitulah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, teman-teman. Kita bisa berpikir, kita punya akal budi, kita punya free will, kita punya kehendak untuk mengasihi, meng-create, ya, mengambil otoritas seperti yang Tuhan telah berikan kepada kita. Simpelnya, imago Dei atau segambar dan serupa itu bahasa simpelnya adalah like father, like son. Seperti bapa, demikian juga anak. Seakan-akan Tuhan mau bilang nih teman-teman bahwa kalau seluruh dunia ini mau melihat pribadi Allah yang tidak kelihatan, maka lihatlah manusia ciptaanku. Ya, manusia dialah ciptaan yang segambar dan serupa dengan aku. Amin teman-teman. Itu nilai diri kita, itu identitas kita. Imago Dei teman-teman. Nah, tapi yang jadi masalah adalah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga yang namanya imago Dei di dalam diri kita itu menjadi rusak. Akibat dosa, teman-teman. Nah, yang membuat kita bernilai kemudian adalah karena apa? Karena Tuhan telah merancangkan karya penebusan buat kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak bilang ini, wah, udah gagal nih manusia. Malaikat siapin tong sampah, nyalain api, bakar mereka hidup-hidup. Tuhan gak bilang gitu, teman-teman. Tapi Tuhan rancangkan sebuah karya penebusan. Di mana Tuhan katakan bahwa nanti akan ada perseteruan antara keturunan ular dan keturunan dari perempuan. Di mana keturunan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan, tapi di saat yang sama keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan disitulah di mana Yesus Kristus mati di kayu salib dan membawa pemulihan bagi gambar diri manusia, teman-teman. Amin. Dan disitulah kita sadar bahwa aku berharga karena aku telah ditebus. Ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya sendiri. Darah Kristus yang mahal, yang tidak bercacat celah. Itulah yang menjadi nilai diri dan harga diri kita, teman-teman. Karena kita dicipta segambar dan serupa, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Amin, teman-teman. Jadi apapun yang orang katakan tentang kita, nggak usah peduliin. Bodoh amat, yang penting apa yang Tuhan katakan mengenai kita. That's your true identity. By insecurity. Amin teman-teman, itu yang pertama ya. Kita mulia dan berharga bukan hanya karena kita dicipta in His own image, namun karena pengorbanan Yesus yang membuat kita menjadi anak kesayangan Bapa. Gak usah baper dan terintimidasi kalau dihina manusia. Karena kamu nggak berhutang apa-apa sama mereka. Kamu berhutang nyawanya sama Tuhan. Ya. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita menang atas insecurity? Yang kedua adalah dengan stop comparing and start
giving thanks, ya. Berhenti untuk membandingkan dan mulai untuk mengucap syukur, ya. Stop teman-teman untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena yang namanya comparing itu adalah salah satu pembunuh sukacita terbesar dalam diri manusia. Ya, misalkan beberapa dari kita udah ada yang bekerja. Lalu ketika kita mengalami promosi, kenaikan gaji, wah kita bersyukur ya, gaji kita meningkat. Tapi karena kita membandingkan diri kita dengan mungkin tetangga kita yang gajinya jauh lebih besar, yang punya fasilitas dari kantor banyak, lalu yang tadinya kita baru mengalami kenaikan gaji lalu merasa apa? Iri kan? Karena membandingkan tadi, akhirnya jadi insecure karena merasa apa? Orang lain lebih hebat dari saya. Kita nggak akan bisa mengucap syukur teman-teman kalau kita masih dikuasai oleh tadi, comparing, bandingin. Ya, mulailah dengan mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita teman-teman. Ya, nah pertanyaannya bagaimana caranya kita mengucap syukur? Ya, ada satu cerita di Alkitab di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 teman-teman. Saya suka sekali menggunakan perumpamaan ini. Ya, ada dua orang yang datang ke bait Allah, yaitu orang Farisi dan seorang adalah pemungut cukai. Nah, orang Farisi itu berdoa kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang baik ya berdoa. Tapi isi doanya apa teman-teman? Orang Farisi ini bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Bagus nggak bersyukur? Sangat bagus. Tapi yang dia ucapkan syukur itu apa? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Ya, aku memberikan persepuluhan, aku itu taat, saleh, beribadah, berpuasa dan sebagainya. Tidak sama seperti pemungut cukai ini. Ya, dia menunjuk pemungut cukai. Tapi bedanya apa? Pemungut cukai, dia nggak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia menunduk, dia memukul dirinya sambil berkata, Tuhan, ampunilah aku sebab aku orang berdosa. Nah, teman-teman, yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana orang Farisi ini mengucap syukur. Dia mengucap syukur dengan cara apa? Membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang kondisinya lebih rendah daripada dia. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita di dalam keseharian kita, waktu kita lagi sulit untuk bersyukur, maka yang kita lakukan apa? Cari pembanding. Orang yang lebih menderita dari kita, orang yang lebih kurang beruntung daripada kita, merekalah yang kita jadikan sebagai pembanding, teman-teman ya. Kita mulai bilang, wah, karena ada dia, gue jadi bisa mengucap syukur. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Ya, misalnya di tengah pandemi, kita bersungut-sungut. Gue baru ngalamin pemotongan gaji nih, gue jadi berkurang deh pemasukan gue. Lalu ada teman kita yang bilang, jangan gitu loh, mengucap syukur dong. Lihat tuh, banyak orang yang di PHK di tengah-tengah pandemi. Akhirnya apa teman-teman? Kita feels good, kita merasa bersyukur karena melihat orang yang posisinya ada di bawah kita, teman-teman. Ya, nah ini yang jadi satu permasalahan buat kita. Ya, karena seringkali cara mengucap syukur yang seperti itu tidak tepat, teman-teman. Ya, tidak alkitabiah. Kenapa? Saya kasih tahu ada beberapa poin mengapa mengucap syukur dengan cara memandang ke bawah itu tidak tepat. Karena yang pertama gini, teman-teman. Pernah nggak sih kita bersimpati dengan orang-orang yang di atas mereka kita mengucap syukur? Pernah nggak teman-teman bersimpati kepada mereka? Ya, kalau kita iya ya. Orang yang belum makan, orang yang susah untuk tempat tinggal, punya tempat tinggal, iya ya, kita harus lebih bersyukur. Pernah nggak kamu memposisikan diri ada di situ, lalu mereka bilang, kok lu ngucap syukur di atas penderitaan gue sih? Iya nggak? Kita kan terbiasa, kita punya satu budaya di mana kita seneng lihat orang lain susah, dan susah lihat orang lain seneng. Ya, tapi kita mau belajar teman-teman, jangan ngucap syukur dengan cara seperti itu. Ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih lemah daripada kita, karena kita harus bersimpati juga kepada mereka. Kalaupun kita memandang mereka bukan untuk sekedar feels good atau mengucap syukur, tapi harusnya apa? Ada tindakan nyata apa yang harus aku lakukan untuk menolong mereka. Harusnya seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Kenapa jangan memandang ke bawah? Karena kita bisa menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah bagaimana jika suatu hari Tuhan izinkan kita ada di posisi mereka. Bagaimana teman-teman? Kita ada di poin yang rendah, di titik yang rendah. Masihkah kita bisa mengucap syukur?
Jangan-jangan kita udah nggak punya alasan lagi untuk mengucap syukur. Nah, maka dari itu teman-teman, alasan terindah, alasan terbaik bagi kita anak-anaknya untuk mengucap syukur adalah karena ini. Jadikan Yesus dan pengorbanannya sebagai alasan tertinggi bagi kita untuk mengucap syukur. Jadikan Yesus dan pengorbanannya, teman-teman. Ya, jangan gantungkan ucapan syukur kita cuma kepada hal-hal yang sementara. Ya, walaupun memang kita harus mengucap syukur dalam segala hal, tapi one day Tuhan bisa saja loh mengambil itu daripada kita. Dan kalau kita jadikan itu sebagai pusat ucapan syukur kita, betapa malangnya hidup kita, teman-teman. Kita akan kecewa menghadapi dunia ini. Ya, makanya jadikanlah Kristus dan pengorbanannya sebagai alasan tertinggi untuk kita mengucap syukur. Ya, pernah nggak teman-teman bayangin kalau ada orang yang lahir dari keluarga yang broken home, orang tuanya berpisah, tidak mengasihi dia, lalu dia lahir dalam keadaan yang cacat, dia buta, lalu bisu tuli, ya kan? Dia lahir dari keluarga miskin. Punya nggak sih dia alasan buat mengucap syukur, teman-teman? Yang ada dia akan bilang, gue lebih memilih untuk tidak dilahirkan di dunia ini karena nasib gue udah begini sialnya, udah nggak bagus banget lah hidup gue. Tapi ketika dia mengenal Yesus yang mati buat dia, Yesus yang mengasihi dia, Yesus yang mengorbankan nyawanya buat dia, disitulah orang itu punya satu alasan kuat. Even di tengah masalah yang terberat sekalipun, aku masih bisa mengucap syukur karena aku punya salib Kristus. Karena aku tahu ada Tuhan yang mau mati buatku. Ada Tuhan yang menyatakan cintanya buat aku ketika aku masih berdosa. Amin, teman-teman. Stop comparing, start giving thanks atas salib Kristus yang udah memerdekakan dan menebus hidup kita. Maka kita pasti merdeka dari rasa insecure. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman. Yang terakhir, bagaimana caranya kita menang atas insecurity adalah dengan stop complaining and start improving. Ya, berhenti untuk protes, berhenti untuk bersungut-sungut, komplain dengan keberadaan kita, dan mulailah untuk improve ourselves, untuk mengembangkan diri kita. Teman-teman, identitas kita sudah jelas di dalam Kristus, ya, bahwa kita ciptaan, kita ditebus, kita diterima apa adanya. Tapi alasan kita diterima apa adanya itu bukan berarti kita nggak improve ourselves, teman-teman. Ya, identitas yang sejati itu harusnya mengubah perilaku kita, mengubah mindset kita. Ya, kita nggak boleh dengan dasar, oh gue diterima apa adanya, jadi hidup suka-suka sendiri, hidup juga apa adanya. No, kita harus kembangkan diri kita semaksimal mungkin. Berapapun potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat ada perumpamaan tentang talenta yang diberikan 5, 2 maupun 1. Yang 5 dengan rasa syukur mengembangkan itu menjadi 10. Yang 2 mengembangkan itu menjadi 4. Dan yang 1 bilang, aduh, kenapa gue cuma dikasih 1? Komplain akhirnya dan tidak mengimprove dirinya. Sehingga apa? Tuannya bilang ini hamba yang jahat. Sedangkan yang mengembangkan potensi, yang mengimprove dirinya, itu dikatakan sebagai hamba yang baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo sebagai anak-anak muda, ayo improve ourselves. Ya, kembangkan diri kita. Apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi bakat kita, kemampuan kita, kembangkan semaksimal mungkin, teman-teman. Ya, itu bentuk dari cara kita untuk menang juga atas insecurity. Ya, jangan sampai anak-anak Tuhan karena berlabelkan diterima apa adanya, akhirnya hidupnya tidak jadi berkat buat orang lain. Hidupnya tidak menjadi kesaksian buat orang lain. Males-malesan, nggak berprestasi, ya kan? Apa gunanya Yesus menebus hidup kita, teman-teman? Ya, jadi start to improve yourself. Tapi ingat, teman-teman, ketika kita improve ourselves, tujuannya bukan untuk mengimpress orang lain. Tujuannya bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Melainkan kita mengimprove ourselves itu karena Tuhan udah lebih dulu memberikan setiap potensi, bakat, talenta di dalam diri kita. Dan ini adalah bentuk pertanggungan jawab kita atas apa yang Tuhan percayakan. So, kembangkan itu semaksimal mungkin, teman-teman, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya berharap 3 poin ini yang jadi kuis ini teman-teman renungkan, ya, teman-teman hidupi, ya, lalu diposting supaya teman-teman ingat baik-baik dan bisa untuk diaplikasikan.
dalam hidup kita sehari-hari. So, say bye to insecurity and say hi to your new identity in Christ. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini teman-teman. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu dan teman-teman dari Master Plan. Belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang menang atas insecurity. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan boleh terus bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi memposisikan diri sebagai korban, tapi kami adalah pemenang di dalam Engkau Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh tim pengembalaan yang ada, seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati, biar di tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh terus menjadi pribadi yang semakin maksimal di dalam Engkau, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati orang tuamu, Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus berkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berikan engkau masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you, bye-bye. How big my God is, nothing's beyond Him, His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. I tell my future, my God has got this. He's my provider, He'll never leave us. The enemy's under my feet, the enemy's under my feet. I praise You cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise You with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up.